itu dari sisi teori para ahli negara mengatakan bahwa negara itu ada karena yang pertama kata mereka teorinya hukum alam. Jadi manusia itu tak bisa hidup tanpa pemimpin, dia butuh pengayom, butuh pemimpin untuk mengarahkan sesuai dengan tujuan. Ada juga dengan teori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Novelty, kembali lagi bersama kami kawan Novelty Indonesia dalam agenda Prodeo Podcast. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Bang Jupri selaku akademisi. Di sini kami akan membahas tentang negara. Nah, dalam hal ini yang membuat menarik adalah karena kita hidup dan tinggal di suatu negara, apakah kita memahami bagaimana konsep negara tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada Bang Jupri selaku akademisi, bagaimana sih negara itu dan apa saja kewajiban dan juga hak bagi negara dan juga hak dan kewajiban bagi rakyat yang ada di negara tersebut. Dengan Bang Jupri, selamat datang Bang. ya. Selamat sore. Nah, saya ingin menanyakan nih, bagaimana sih negara itu sebenarnya dan apa saja kewajiban dan juga hak-hak negara tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat Novelty sedang Ulan. Semoga Novelty menjadi nasihat, menjadi penyemangat kita hidup bernegara bangsa ini. Oke, tema kita pada sore hari ini dari Novelty adalah tentang urgensi negara atau kenapa harus ada negara. Kalau tidak ada negara, kenapa? Kalau ada, kenapa? Kan begitu. Negara itu dari sisi teori para ahli negara mengatakan bahwa negara itu ada karena yang pertama kata mereka teorinya hukum alam. Jadi manusia itu tak bisa hidup tanpa pemimpin, dia butuh pengayom, butuh pemimpin untuk mengarahkan sesuai dengan tujuan. Ada juga dengan teori kesepakatan, teori perjanjian dan sebagainya itu. Lalu apa definisi negara? Kalau kita artikan definisi negara itu adalah merupakan organisasi yang diakui oleh rakyat, oleh suatu wilayah yang terstruktur dan memiliki tujuan. Ini organisasi. Jadi negara itu organisasi. Tapi para pakar mengatakan bahwa lebih dari itu. Kalau definisi negara itu hanya organisasi, maka sama dia dengan OSIS, sama dia dengan BEM. Padahal negara tidak OSIS, tidak pula bukan BEM. Misalnya tadi saya bilang pajak misalnya. Dalam OSIS, jika teman-teman di OSIS tidak bayar uang iuran bulanan misalnya, ya tidak ada denda, saya kira. Tidak mungkin dikeluarkan dari sekolah. Kamu Budi, dari karena kamu keluar ya, kenapa Pak? Nggak bayar uang siswa, nggak mungkin. Tidak terlalu maksa. Tapi berbeda dengan pajak, sengaja atau lupa sekalipun bayar pajak, motor teman-teman bisa disita negara. Bahkan hari ini berlaku 2 tahun tak bayar pajak, bisa motornya dengan motor bodoh. Berarti di sini ada bersifat memaksa. Sudah bayar pajak Bang? Dah. Lalu yang kedua, negara itu punya wewenang. Wewenang apa? Wewenang untuk mengatur kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan para menterinya, bukan kepentingan presidennya, tapi kepentingan rakyatnya. Makanya namanya authority atau agensi, atau sebagai orang atau sebagai lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan, yang kewenangan itu bersifat universal. Misalnya kemarin berlaku undang-undang tentang, bukan undang-undang sih, berlaku kebijakan tentang BBM misalnya. Ini berlaku dari Aceh sampai ke Papua. Kenapa? Bersifat universal. Ini negara. Ini definisi negara, bahwa negara itu merupakan suatu organisasi yang berada di suatu wilayah, yang diakui oleh rakyatnya, yang memiliki kewenangan dan tujuan. Ini negara. Oke.
Nah, itu tadi pengertian dari negara ya Bang. Jadi negara itu semestinya dia tidak hanya mengatur atau menguntungkan ya dalam hal ini tidak hanya menguntungkan bagi kelompok tertentu atau orang-orang tertentu ya Bang ya. Jadi adanya negara ini tentu memperhatikan rakyatnya seperti itu. Nah, jadi dari sini negara sudah memberikan atau telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk rakyat seperti itu Bang. Berarti itu kan suatu hak dari negara. Jadi hak negara itu sebenarnya apa saja Bang? Negara, apakah negara punya hak sebagai organisasi terbesar di suatu wilayah? Oh betul. Yang pertama, negara itu mudahnya adalah mereka memiliki hak untuk memaksa. Apa yang dia paksa? Negara memiliki hak memaksa dalam artian memaksa suatu kebijakan untuk suatu kemaslahatan yang berlaku di negara itu. Ini hak negara. Misalnya kemarin kita tahun 2019 kemarin tuh COVID-19. Negara memaksa kita tidak boleh pulang kampung. Kenapa? Untuk agar corona ini diharapkan terhenti, terputus. Makanya PPKM itu bersifat memaksa. Itu hak negara. Negara bisa memaksa dengan alasan untuk kemaslahatan rakyatnya. Memaksa. Itu hak yang pertama. Hak negara yang kedua adalah hak monopoli. Apa itu hak monopoli? Yaitu hak negara menguasai secara universal terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan apapun yang ada di negara itu. Hak monopoli. Negara menentukan harga bahan bakar minyak, bukan saya. Jadi kalau naik nanti bensin naik, solar naik, itu negara yang ngatur. Tidak boleh kita RT yang ngatur, nggak boleh, ini bahaya. Apalagi batu bara itu negara yang ngatur, berapa harus harga, berapa harus dikurangin harganya. Karena kita ada hak monopoli, makanya BUMN itu milik negara, tidak boleh milik swasta. Hak monopoli. Apalagi Pak, ruang lingkup hak monopoli ini adalah ruang lingkupnya terkait dengan tujuan negara itu apa. Misalnya negara memiliki hak monopoli dengan tujuan agar tercapainya subsidi yang banyak. Makanya negara banyak mengkonsumsi minyak dalam rangka untuk menyebarkan minyak ini kepada warga-warganya sehingga petani dapat minyak. Demi kemaslahatan rakyat. Ini itu teorinya. Nggak tahu lah kita bagaimana di lapangan, mungkin rakyat lah merasakannya. Ini intinya adalah negara punya hak monopoli. Jadi teman-teman di rumah, di kelas mahasiswa, tak perlu heran kok negara begitu memonopoli Pak dosen. Ya memang begitu kondisinya, itu hak negara. Negara memiliki hak monopoli untuk membuat jalan. Sesuatu yang berguna untuk umum, negara punya hak untuk buat itu. Nah, ini nanti tanah-tanah teman bisa dibeli oleh negara. Yang ketiga adalah hak negara itu mencakup sesuatu yang luas. Misalnya negara punya hak membuat undang-undang. Itu berlaku untuk umum. Undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden dalam Undang-Undang 45 itu meskipun dibuat di Jakarta, tetap berlaku di Riau. Kita kan di Riau nih, iya ya. Jadi kita di Riau ini tetap berlaku undang-undang yang dibuat di Jakarta sana. Kenapa? Itu hak cakupan yang dimiliki oleh negara. Berlaku universal. Yang kedua, kebijakan. Negara membuat kebijakan, kata negara wajib belajar 9 tahun. Wajib tuh. Apalagi wajibnya adalah dibayar oleh negara, itu wajib. Maka kalau ada gubernur, kata gubernur, dosa lagi 10 tahun aja, tidak boleh. Berseberangan dengan kebijakan negara. Kalau saya jadi presiden, kalau ya. Kalau saya jadi presiden, saya wajibkan 9 tahun, plus negara akan menyediakan sarapan bergizi untuk anak siswa dan mahasiswa. Kita doakan menjadi presiden ya? Sahabat-sahabat. Kenapa begitu? Karena hak negara itu bukan tidak boleh berhenti mencerdaskan akal saja, tapi juga menyehatkan. Akal yang cerdas tapi tubuh tidak sehat, ini bahaya. Jadi alangkah baiknya ketika mahasiswa itu cerdas tapi mereka juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Ini gitu. Ini kalau saya jadi presiden. Jadi ini ada 3 ya. Yang pertama,
hak memaksa dalam arti positif ya. Yang kedua hak monopoli juga ada positif. Yang ketiga hak mencakup semua hal. Ini hak negara. Baik. Nah, dari hak-hak yang ada pada negara ini tentunya juga negara memiliki kewajiban ya Bang ya, Ya. untuk kan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini haknya terus yang dipenuhi. Nah, kewajibannya apa nih Bang? Ya, sama dengan orang tua, anak kepada ayah, ya kami punya hak ya, oke, diberikan, disekolahkan. Kata orang tua, kamu punya kewajiban, apa tuh? Sopan santun. Anak wajib sopan santun kepada ayahnya ketika hak sudah diberikan. Sama dengan negara, negara sudah memiliki hak monopoli mengambil pajak dari rakyat. Rakyat juga ada hak. Apa itu? Misalnya satu, dalam UUD 45 dalam pembukaannya dikatakan bahwa kewajiban negara yang pertama itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu tuh. Salah satu programnya tadi ya Bang. Ah tadi tuh. Bisa lagi promo nih. Iya. Saya tahu dipakai apa nanti. Iya. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cuma menjadi slogan belaka, tapi menjadi kewajiban. Wajib itu berarti kalau tak dikerjakan berarti dia dianggap melanggar atau ada denda, atau kalau dia punya moralitas kalau tak dikerjakan dia berhenti di presiden. Nah, ini kalau menteri atau menteri dia berhenti. Tapi intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan dipikirkan hanya wajib belajar, ini salah gitu. Tapi juga apa? Mencerdaskan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya menyediakan makanan sehat. Sehat makanannya, cerdas orangnya. Menyediakan minuman sehat, sehat minumannya, cerdas orangnya. Apalagi lingkungan yang sehat. Lalu apa lagi? Menyiapkan sarana transportasi dan kebutuhan lainnya gitu. Jadi misalnya di kota ada komputer, ada labor, di desa juga sama. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak boleh berhenti hanya 9 tahun tadi, tapi juga sarana dan prasarana. Bahkan kalau bisa menambah jumlah mahasiswa dalam tanda kutip beasiswa, kan begitu. Dan juga Nih, harus setara ya Bang, iya, pendidikannya nggak mencerdaskan harus kehidupan bangsa. nggak harus di kota aja Setara, ya. begitu. Tak boleh di Pekanbaru doang, tapi juga di desa. Kewajiban yang kedua adalah melindungi segenap bangsa negara Indonesia itu. Apa yang dilindunginya? Yang dilindungi itu akal, pikiran, pendapat, jiwa, raga, melindungi agama warga negara. Artinya negara tidak boleh membiarkan agama yang dianut di negara Indonesia itu ada aliran-aliran yang menghina agama. Tidak boleh campur baur, atau menjaga kesukuan, tidak boleh saling menghina suku, atau menjaga harta. Dua negara wajib menghadirkan pihak keamanan jika dianggap itu sangat dibutuhkan oleh warga. Apalagi menjaga kelestarian kemanusiaan. Maksudnya negara harus bisa memberikan fasilitas agar manusia itu terus lestari, misalnya memudahkan pernikahan. Itu juga menjaga keberlangsungan hidup manusia. Misalnya negara mensupport adanya nikah massal gitu. Ini dengan halal ya. Misalnya di luar negeri, di Eropa tuh ada negara-negara kalau ada yang nikah pemuda-pemudinya dikasih rumah, kan bagus tuh. Kalau di kita kan lain tuh. Nanti kalau baru nikah lalu kontrakan gitu. Ini bagus, tapi alangkah bagusnya jika negara pemuda-pemudi yang nikah baru itu dikasih support, misalnya dengan memudahkan tempat tinggal atau memudahkan biaya. Ini juga menjaga sisi kehidupan, menjaga sisi norma-normanya. Misalnya menjaga karyawan yang sudah kerja 1 hari tapi terlambat digaji, atau tak digaji, itu guru honor tuh gajinya sedikit, iya. Atau menjaga stabilnya harga, pedagang kecil tapi gaji sedikit, harga barang mahal, tidak cukup. Ini juga menjaga. Jadi menjaga itu jangan dimarginalkan dengan hanya menjaga dari perampok saja. Ini salah lagi. Menjaga bagaimana stabilnya pendidikan, bagaimana stabilnya kesehatan, bagaimana stabilnya perekonomian, dan bagaimana stabilnya perpolitikan. Ini kalau perpolitikan tingkat elit saja tak stabil, saling gontok-gontokan, saling musuh-musuhan, presiden sibuk ngurus partai, presiden sibuk ngurus menteri,
partai-partai sibuk kader-kadernya. Itu di negara lain ya Bang? Lalu siapa yang ngurus masyarakat ini? Masyarakat memilih kalian semua itu, masyarakat milih menteri, milih presiden, masyarakat milih DPR itu dengan tujuan agar bisa mengamankan negara, masyarakat, menjaga masyarakat begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah negara itu juga aktif ikut ketertiban dunia. Misalnya ada musibah di negara lain gitu, kita membantu. Di Palestina kita membantu, itu bagus. Kenapa? Itu saudara kita, human rights, sama yang memiliki hak untuk hidup kemanusiaan. Lalu apalagi kewajiban negara memajukan kesejahteraan umum, ini ada di konstitusi kita. Apa tuh Pak? Yaitu memajukan terkait dengan hal-hal yang dianggap menunjang kesejahteraan. Ini juga kewajiban negara. Terakhir adalah negara juga menjamin kemerdekaan. Apa misalnya kemerdekaan hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara, hak untuk berpikir. Jangan sampai sedikit-sedikit bicara pidana, sedikit opini pidana. Ya pelajari dulu, tak boleh langsung kita justifikasi ini salah atau benar. Pelajari dulu, diskusikan dulu. Jadi terkait dengan hak-hak kemerdekaan itu banyak itu. Ya begitu. Ini kewajiban negara satu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bang Jupri. Nah, dari hak dan kewajiban tadi ya sahabat-sahabat Novelty, ternyata dalam teorinya itu hak dan kewajiban ini sangat-sangat bagus sekali dan sangat baik sekali demi keseimbangan bernegara atau dalam bernegara ini. Nah, di sini juga tentunya perlu peran aktif dari rakyatnya itu ya Bang ya. Iya. Jadi tidak hanya negara saja. Jadi negara sudah mengeluarkan peraturan, negara sudah membuat ini itu, tapi rakyatnya ini apatis gitu. Iya. Tidak peduli atau tidak mau melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Nah, sedikit gambaran ini Bang, apa saja sih kewajiban rakyat terhadap negara? Oke. Lalu apa kewajiban warga negara terhadap negara, kan begitu Iya, tuh. warga. Tadi sudah negaranya, lalu negara bilang nih aku karena nggak punya kewajiban tuh pada aku tuh. Bukan cuma negara aja. Ya bukan cuma negara aja. Kalau kita baca UUD 45, yang pertama adalah warga negara memiliki kewajiban yaitu berpartisipasi aktif dalam membela negara. Membela negara ini bukan berarti kita jadi tunggu perang dulu. Bukan tunggu perang dulu. Misalnya nanti teman-teman besok kita tahun 2024 ada pemilihan umum. Ikut, itu dianggap sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Kenapa? Kita menentukan bagaimana negara ke depannya melalui hak pilih kita. Kan begitu, ini kewajiban warga negara mengamankan negara. Yang kedua adalah sebagai warga negara kita punya kewajiban terkait dengan membayar apapun yang kebijakan itu dikeluarkan oleh negara. Yang pertama misalnya bayar pajak. Pajak rumah, pajak kendaraan, pajak tanah, bangunan, itu ada pajaknya. Harapannya adalah pajak ini memang digunakan untuk kemaslahatan bersama, untuk bangun rumah sakit, bangun jalan, jembatan. Ini kegunaan pajak. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kewajiban warga masyarakat itu adalah menaati semua kebijakan yang dilakukan oleh negara selama kebijakan itu tidak berhadapan dengan norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Apapun kebijakan yang keluar, ya kita ikutin. Kalau dia berseberangan dengan konstitusi, dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang berlaku di negara kita Indonesia, maka harus kita revisi, kita ubah, bahkan kita tolak, kita kritisi itu. Ini dia. Jadi ini merupakan kewajiban-kewajiban yang ada pada diri warga negara terhadap negaranya, sehingga muncul balance atau sehingga muncul keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara urgensi peran negara dan warga negara. Begitu. Baik, terima kasih Bang Jupri. Ternyata luas sekali pembahasan tentang negara ini ya sahabat-sahabat Novelty. Kita menambah pengetahuan baru bahwa sebenarnya baik negara maupun warga negara itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, jika hak dan kewajiban ini dilaksanakan, dipenuhi dengan sebaik-baiknya, maka alangkah indahnya bernegara itu ya Bang ya. Tapi ya itu mimpi kita sih sebenarnya gitu kan. Tapi untuk di lapangan sama-sama kita tahu dan sama-sama kita pantau lah ya Bang ya. Baik sahabat-sahabat Novelty,
kita cukupkan Prodeo Podcast pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan terima kasih terus mengikuti kami kawan Novelty Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Bang Jopri telah berbagi. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.